Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, yang menjadi pembacaan Alkitab pada renungan hari ini terdapat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, kita langsung dibawa kepada suatu keadaan yang sedang kita alami, bahwa Salomo berkata, apa yang kita kerjakan di dunia ini bagaikan usaha menjaring angin. Mengapa demikian? Karena ternyata ada satu hal yang ia kritik sendiri dari dirinya. Ketika dikatakan dia adalah raja yang bijaksana, ternyata ia juga menjadi raja yang harus jatuh ke dalam kebodohannya. Banyak hal yang telah ia lakukan, tetapi ia kemudian menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan itu menjadi suatu kesia-siaan. Tetapi ada satu hal yang menjadikan suatu bentuk yang indah, dan inilah yang sedang ia ingin sampaikan kepada kita. Di masa-masa tuanya, ia menuliskan salah satu kitab yang sangat luar biasa, dan itulah yang kita dengarkan hari ini. Pertobatan itu menjadi buah yang manis ketika ia dahulunya berkata bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini bagaikan usaha menjaring angin. Segala sesuatunya akan berakhir, tetapi satu hal yang ia dapati ketika ia menuliskan sebagaimana yang telah kita bacakan hari ini menjadi kesimpulan akhir bagi kehidupan setiap orang, yakni takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dan ia menegaskan suatu hal, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini menjadi kesimpulan dari apa yang ia sedang tuliskan. Ketika roh hikmat itu ia pergunakan untuk menuliskan ini sebagai seorang pengkhotbah, ia menuliskan kata-kata bijak itu yang menggetarkan hati. Tetapi kesimpulan yang ia sampaikan adalah, berpeganglah pada perintah-perintahnya dan takutlah akan Dia. Jika kita berpegang pada perintah Allah dan takut akan Dia, bukankah kita menemukan ritme yang lebih indah di dunia ini dalam kehidupan kita? Orang yang merdeka dan bebas adalah mereka yang teratur. Tetapi mereka yang tidak bebas adalah mereka yang melanggar. Saudara bisa tertidur dengan baik dan nyenyak pada tidur saudara. Kemungkinan besar karena saudara adalah orang yang paling berbahagia. Mengapa demikian? Saudara tidak melakukan pelanggaran, bukan? Tetapi seandainya saudara melakukan pelanggaran, bahkan hingga pembunuhan yang terjadi, apakah saudara bisa tertidur dengan nyenyak? Jika saudara bisa tidur dengan nyenyak, berarti ada urat saraf yang sudah rusak dalam diri saudara. Dan inilah yang menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan takut akan Tuhan adalah suatu kewajiban yang harus bagi orang-orang yang beriman. Apa yang boleh kita lakukan di dunia ini adalah bagian untuk melakukan perintahnya. Apa yang boleh kita lakukan di dunia ini adalah bagian untuk takut akan Dia. Jika kita tidak memiliki ketakutan yang benar dalam hidup ini, maka apakah yang kita lakukan itu memang memiliki etika tertinggi atau hanya sebatas normatif? Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, tentu yang kita lakukan itu menjadi suatu hal yang membuat Tuhan semakin dimuliakan dan terhormat. Apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun itu akan menjadi bagian penghormatan bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita berpegang pada perintahnya dan karena kita selalu takut akan Tuhan. Maka saudaraku, bekerjalah dengan baik dan milikilah segala usaha yang jujur untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara.
Jangan saudara mempergunakan tipu muslihat untuk menambah kekayaan saudara. Tetapi yakin dan percayalah bahwa apa yang boleh Tuhan titipkan kepada saudara akan menjadi berkat bagi saudara dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang terpenting bagi saudara adalah saudara tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan jadilah bijak berkat memegang teguh perintahnya dan takut akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa yang telah memberikan perintah kepada kami bahwa apa yang Tuhan perintahkan jelas adanya. Dan izinkan kami Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan takut akan Engkau. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus, memberikan kami kebenaran sehingga kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami bijak Bapa, supaya kami dapat menyikapi segala persoalan dengan bersandarkan kepada kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.